Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, mengingatkan. Iklam, ketahuilah siapa kamu, ana afdhalaz zikri, sesungguhnya lebih utama-utamanya zikir itu la ilaha illallahu. Iklam, ketahuilah siapa kamu, anna afdhalaz zikri, sesungguhnya lebih utama-utamanya zikir itu la ilaha illallahu. Lafad la ilaha illallahu, boleh la ilaha illallahu, boleh la ilaha illallaha. Kalau la ilaha illallaha berarti istisna. Kalau la ilaha illallahu berarti menjadi badal lafad daripada lafad ilahun. Ya. Jadi kalau sampean ada ngomong la ilaha illallahu boleh, la ilaha illallah boleh. Tapi kebanyakan kalau torekot itu la ilaha illallahu, sebab kembalinya kepada hu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang sekarang pada kagak ngaji nahwu kali ya. Kalau saya lihat itu golongannya basamalah itu kalau baca Quran juga salah. Ya, baca kitab juga salah. Yang wahabi itu ini kagak ngerti. Ada yang illa itu kan mustasnayat, pengecualian. Ada kalamnya mujab, ada kalamnya nakis, ada kalamnya nafi, Pak. Ma qomal qomu illa zaidan wa zaidun. Qomal qomu illa zaidan. Ma qoma illa zaidun. Itu ada yang nakis, ada yang nafi, ada kalamnya tam. Kalau saya jelasin begini kelamaan ntar. Jadi qomal qomu illa zaidan, gak boleh illa zaidun. Kenapa kalamnya tam? Tam itu tidak didahului oleh nafi, tidak didahului oleh istifham. Tapi kalau didahului nafi, maka boleh berwajah dua. La ilaha illallah, la ilaha illallahu. Tapi kalau ijazah nggak boleh apa kata guru. Nggak boleh diwalik-walik, nggak boleh. Apa kata guru kalau ijazah? Sebab yang tahu tuh guru. Kok ini sebenarnya dibaca kasar, kok baca doma? Terus gak usah ngomong begitu kalau ijazah. Gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah siapa kamu, anna afdhalaz zikri, sesungguhnya lebih utama-utamanya zikir itu la ilaha illallahu. Wa annahu, sesungguhnya keadaan itulah yusawi, tidak menyamai. Itulah yusawi, tidak menyamai apa syai'un, sesuatu minal adhkari, dari beberapa zikir. Tidak menyamai hadza dzikro, akan inilah zikir aslan sama sekali. Kama, seperti keterangan akhbaro yang memberikan kabar. Akhbaro yang memberikan kabar bihi dengan siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza, dan karena inilah la yusawi, tidak menyamai. Walihada, dan karena inilah ya la yusawi, istama'at, sepakat. Istama'at, sepakat siapa al-masyayikhu, beberapa guru al-asyawamikhu, yang mempunyai derajat yang tinggi. Istama'at, sepakat atau kompak siapa al-masyayikhu, beberapa guru asyawamikhu yang punya derajat tinggi. Qaddasa, semoga membersihkan siapa Allah. Qaddasa, semoga membersihkan siapa Allah arwahahum, akan beberapa ruhnya masyayikh. Ala ikhtiyari hadhil kalimati, atas memilih inilah kalimat asyarifati yang mulia. Asyarifati yang mulia, fa'amilu, kemudian mengamalkan siapa masyayikh. Fa'amilu, kemudian mengamalkan siapa masyayikh, biha, dengan hadzal kalimah, biha, dengan hadhil kalimah, fis suluki, di dalam suluk,
Fisuluki di dalam suluk, wat tasliki dan taslik. Fisuluki di dalam lewat, wat tasliki dan melewatkan. Waqala dan berkata siapa al-masyayikh, yang bagi sebaiknya lil mubtadi bagi orang yang memulai. Yang bagi sebaiknya lil mubtadi bagi orang yang memulai apa? Ayak tasiro. Apa ayak tasiro hendaknya meringkas siapa mubtadi alaiha atas hadhil kalimah. Ba'dal faraidi setelahnya solat fardu. Ba'dal faraidi setelah beberapa solat fardu, wasunani dan beberapa solat sunnah, warwatibi dan beberapa solat rawatib, minas solawati dari beberapa solat. Ya fayashghilu maka sibuklah siapa mubtadi. Fayashghilu maka sibuklah siapa si mubtadi, sibuk sa'ira awqatihi akan semua beberapa waktunya mubtadi. Biha dengan hadhil kalimah. Illama kecuali sesuatu, illama kecuali waktu la budda yang wajib minhu dari ma. Minhu dari ma qala berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten, bukan Imam Nawawi Damaskus Syria sono. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini terkenalnya Nawawi Al-Haramain, orang Damaskus. Siapa Nawawi, Imam Nawawi. Wassahihu bermula kaul yang sahih. Wassahihu bermula kaul yang sahih itu anna dzikrul lisani sesungguhnya zikirnya lisan. Ma khuduril qalbi beserta hadirnya hati itu afdalu lebih utama. Wassahihu bermula kaul yang sahih itu anna dzikrul lisani sesungguhnya zikir lisan. Ma khuduril qalbi beserta hadirnya hati itu afdalu lebih utama min dzikril qalbi. Min dzikril qalbi daripada zikirnya hati wahdahu dalam sendirinya si qalbu. Wahdahu dalam sendirinya qalbu. Wassahihu bermula kaul sahih. Yud minum yud. Wassahihu bermula kaul sahih al-mukhtaru yang dipilih. Al-mukhtaru yang dipilih itu annahu sesungguhnya keadaan itu yustahabbu. Itu yustahabbu disunatkan apa madudzakiri. Apa madudzakiri memperpanjang atau memanjangkan orang yang zikir. Memanjangkannya orang yang zikir kaulahu akan perkataannya zakir. La ilaha illallah, yaitu lafaz la ilaha illallah. Apa alasannya? Lima karena sesuatu fihi yang ada di dalam ma. Lima karena sesuatu fi yang ada di dalam ma minat tadabburi yaitu tadabbur. Minat tadabburi yaitu tadabbur mengangan-angan. Fal muradu maka bermula yang dikehendaki. Ini yang tukang zikirnya pada kagak ini kagak datang. Jadi sebenarnya yang zikirnya pada datang supaya jelas. Ini menjelaskan zikir torekot atau zikir yang ghairu muktabar. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu maka bermula yang dikehendaki minat zikri dari zikir itu hudurul qalbi hadirnya hati. Fayambaghi maka sebaiknya apa ayyakuna hendaknya ada apa hudurul qalbi. Apa yakuna hendaknya ada apa hudurul qalbi. Huwa ya hudurul qalbi itu maksudan. Itu ya maksudan yang dituju. Itu maksudan yang dituju lidzakiri bagi orang yang zikir. Ya fayakhrisu maka cinta. Fayakhrisu maka cinta. Beronto kalau bahasa Jawanya rindu. Fayakhrisu maka rindu siapa zakir ala takhlisihi. Ala taksilihi atas menghasilkan khuduril qalbi. Ala taksilihi atas menghasilkan itu hudurul qalbi. Wa idza dzakara apabila zikir siapa si zakir. Wa idza dzakara apabila zikir siapa zakir Allah akan Allah. Wa qalbuhu dalam keadaan bermula hatinya si zakir itu ghafilun yang lali. Itu ghafilun yang lalai anhu dari Allah. Ya fawa maka bermula zakir itu ghairu zakirin
orang yang tidak zikir lahu kepada Allah. Bal nasin, akan tetapi orang yang lalai lahu kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya si zakir. Ghairu dzakir, terus apa? Ghafilun wa mu'allikun, yang berhubungan, wa mu'allikun, yang berhubungan bilisanihi, dengan lisannya zakir, bilisani, dengan lisannya zakir. Ya fayambaghi, fayambaghi, maka sebaiknya apa? Taubatuhu, fayambaghi, maka sebaiknya apa? Taubatuhu, taubatnya zakir, min dzalika, apa? Taubatuhu, taubatnya zakir. Ya fayambaghi, maka sebaiknya apa? Taubatuhu, taubatnya zakir, min dzalika, dari demikian ghaflah, min dzalika, dari demikian lalai. Waluzumul istighfari, dan tetap membaca istighfar. Waluzumul istighfari, dan tetap membaca istighfar. Minhu, daripada dzalik, minhu, daripada ghaflah, minhu, daripada ghaflah. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin libur itu menjelaskan ada orang datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tolong kasih tahu amal apa yang kira-kira saya nih masuk surga. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, la taghdab, jangan seperti Haji Nur Kholis. Haji Nur Kholis tersinggung gitu. La taghdab itu kan maksudnya jangan marah. Haji Nur Kholis tukang marah. Jadi la taghdab, jangan seperti Haji Nur Kholis, jawabannya. Kan bener Ustaz. La taghdab, jangan kayak Kang Emin, marah-marah terus. Lah akhirnya si rajul itu ngomongnya apa? Ngomongnya Kanjeng Nabi, la atiku dzalik, saya ini kagak mampu kalau kagak marah. Sahabat aja tukang marah. Amal apa yang bisa masuk surga Kanjeng Nabi? La taghdab, jangan kayak Kang Emin. Orang kadang-kadang kan kagak ngerti. Kang Emin, apa nih itu ngaji? Akhirnya apa? Saya kagak mampu Kanjeng Nabi. Ada marahnya yang namanya manusia. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, fastaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah tiap ba'da asar 70 kali. Insya Allah Gusti Allah mengampuni dalam masa 70 tahun. Tiap ba'da asar. Iya kan, surat Waqiah ya boten, surat Yasin ya boten, surat Tabarok ya boten. Masih mending istighfar aja. Ya daripada kagak kan ngopur, bener enggak? Ya, baca istighfar, astagfirullah. Terserah sampean mau sayyidul istighfar ya boleh, istighfar yang kaya apa juga boleh. Ini jawabannya Kanjeng Nabi. Wes. Tambihun i'lam anna afdhalal dzikri la ilaha illallah. Lebih utama-utamanya zikir yaitu lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kemarin ada di Tambihul Ghafilin itu. Bener ya? Bener? Ya kan, asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kitab tasawuf bergandengan semuanya. Ini begini, ini begini. Kadang-kadang sampeannya yang ngaji lupa dulu. Saya yang ingetin lagi. Wa annahu la yusawi syai'un minal adhkar hadza dzikra aslan. Tidak ada sesuatu dari beberapa zikir yang menyamai inilah la ilaha illallah. Tidak ada zikir apa saja kalah dengan la ilaha illallah. Mau torekot Naksabandiyah, mau torekot Qadariyah wa Naksabandiyah, mau torekot Tijaniyah, mau torekot Sadiliyah, mau torekot Syatariyah, mau torekot Siddiqiyah, terserah harga. Itu pasti yang banyak dan sedikit lafaz la ilaha illallah. Tergantung sampean punya guru. Enggak ada lagi selain kamu. Lo bagaimana suruh pada ngaji kalau pada ngaji? Arbi mana tuh? Masih di Pelampang, Ustaz. Hah? Di Pelampang. Ngapain? Bantu-bantuin dayat itu.
Dari matamu. Ya udah, biarin. Jadi tidak ada, semuanya la ilaha illallah. Tidak ada yang menyamai. Seperti apa? Seperti yang diberikan penjelasan oleh Kanjeng Nabi. Walihada istama'at al-masyayikh as-sawamikh. Karena la ilaha illallah ini tidak ada zikir yang menyamai, maka ulama sepakat, ulama-ulama, guru-guru kita yang mempunyai derajat yang tinggi, yaitu bersepakat ala ikhtiyari hadhil kalimati asyarifah. Semoga ruh-ruhnya beliau dibersihkan oleh Allah. Memilih inilah kalimat yang mulia ini, fa'amilu biha fis suluki wat taslik. Maka ulama-ulama yang derajatnya tinggi, yaitu mengamalkan inilah kalimat la ilaha illallah, yaitu fis suluk, di dalam jalan dan melewatkan. Berarti kalau suluk itu, setelah kita mursyid membaiat sampean, maka sampean itu ada namanya suluk. Suluk itu uzlah, Pak. Jadi umpamanya 40 hari sampean lihat tuh Qadariyah Naksabandiyah yang ada di Sonono, di Medan, yang ada di Padang, itu mau perempuan ono apa, itu punya sendiri-sendiri. Ini segini nih, Pak, pas kita sembahyang. Itu di dalam sembahyang itu dia di dalam tempat ini ya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus waktu sholat berhenti berjamaah, balik lagi ke tempat suluknya. Ini makanya suluk wat taslik. Kalau suluk itu tempatnya, kalau taslik gurunya. Yang memberikan zikir. Berarti siapa ini Ustaz? Mursyid. Nah, sekarang mursyid ini lagi rame. Ya, lagi rame, baik di Tasikmalaya ataupun di Banten. Sebab mursyid-mursyidnya pada meninggal. Padang aku pengen jadi mursyid. Itu tepat, makanya saya nggak nyari mursyid susah. Susah, belum tentu ngerti kayak begini sebab mursyid. Ya sekarang nih, kalau yang anu ya bener-bener lah gurunya Bayu. Walaupun namanya siapa namanya? Admas Kasar. Itu mursyid bener itu. Mursyid bener. Jadi kalau mursyid ya kagak rebutan murid, sebab rata-rata rebutan santri. Sebab kalau mursyid tidak sugipol. Sebab kalau orang torekot itu keperluan guru dikasih. Makanya pada rebutan murid no. Pak Ustadz pernah ke sana, ke Banten sebabnya. Majindur, yaitu tempat golongan torekot Qadariyah wa Naksabandiyah. Abah Sukanta. Kan Abah Sukantanya meninggal. Ya pengen tahu saya ziarah Pak, silaturahim. Jadi kagak sesuai. Oh begini. Banyak sampai nulis tahlil itu sebenarnya kita sudah menjalankan seluruh torekot itu tahlil. Tahlilan no. Wes ya. Lah ulama-ulama toreko ini sampai lagi menjelaskan toreko Al-Masyayikh as-Sawamikh ini guru-guru tarekot ini, orang-orang yang besar, orang-orang yang ma'rifatullah. Mengamalkan apa? Hadhil kalimati syarifah. Mengamalkan kalimat yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah. Wa qalu yanbaghi lidultai yaktasiru 'alaiha bandal faraid was sunani war rawatib minas sholawati fayashghilu sa'iru awqatihi biha illa ma la budda minhu. Bagi orang yang pemula, mubtadi itu namanya pemula, orang yang baru mulai. Makanya saya kadang-kadang dari ibda binafsik. Iya, apa itu? Mulailah dari diri kita sendiri. Itu pengertian dari ibda binafsik. Pemula sebaiknya meringkas kepada kalimat thayyibah itu setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, setelah sholat rawatib, dari beberapa sholat fayasghilu sa'ira awqatihi biya illa ma buddalahu. Maka sibuklah semua waktunya dengan membaca la ilaha illallah, kecuali waktu yang wajib untuk dirinya.
Berarti apa? Sholat 5 waktu itu wajib. Selain dari sholat 5 waktu, sibuklah dengan bacaan La ilaha illallah. Makanya di sini bagi pemula itu kalau bisa setelah sholat wajib baca La ilaha illallah, setelah sholat sunnah baca La ilaha illallah, baca sholat rawatib juga, setelah sholat sunnah rawatib itu juga La ilaha illallah. Kecuali illa ma la budda minhu, kecuali sesuatu yang wajib pada dirinya. Rata-rata orang torekot begitu Pak. Makanya kadang-kadang kita kalau punya istri kagak ngerti, makan tuh zikir, kerja kagak, apa kagak. Ini nggak boleh begitu. Yang zikirnya juga jangan boleh begitu. Yang tukang zikirnya juga waya kerja ya kerja, waya zikir ya zikir. Jangan zikir dosa sampean. Berarti itu meninggalkan perkara yang wajib. Apa wajibnya? Ngasih nafkah sama istri. Kenapa begitu? Kagak dijelasin sama guru Pak. Makanya kan kadang-kadang kita ngomong udah masuk tarekot. Ntar waktu masuk tarekot mah melarat, kata siapa? Kata siapa? Tarekot itu bagus, makanya jadi di safina fa innal bahra amik. Perbarilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Kita itu di situ dijelaskan ada syariat, ada tarekot dan ada hakikat plus terakhirnya makrifah. Kadang-kadang gurunya juga kagak nerangin. Dan kadang-kadang yang masuk tarekot tuh belagu. Saya sudah masuk tarekot. Guru saya nih wali, kata siapa? Begitu kadang-kadang nih, ini orangnya kagak ngaji nih. Kalau orangnya ngaji terus-terus aja terangin. Ini duduknya di sini. Lah kalau yang sudah masuk tarekot bener yang duduknya di sini. Bayu. Udah itu tarekot beneran dia. Bener dan terus. Ini mah punya guru kasar putar saya, guru saya kasar tai gitu, kasar. Masih numpang makan sama saya kasar mah kasar. Jangan terlalu sampean itu kadang-kadang mengkultuskan guru. Ntar gurunya pede, GR, bukan pede, GR, wah murid-murid saya. Punya guru itu lebih bagus yang mastur, yang kagak kelihatan. Kayak orang edan nih, kadang kayak orang bener, masih mending gak begitu. Daripada dikultus-kultusin, gak boleh begitu. Guys ya. Jadi apa ini zikir? Terus kata Imam Nawawi, qala an-Nawawi was-sahihu anna dzikrul lisan ma'al huduril qalbi afdalu min dzikril qalbi wahdah. Menurut Imam Nawawi Damaskus, menurut kaul yang sahih, zikir dengan lisan beserta hadirnya hati lebih bagus, lebih utama daripada zikirnya hati tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir di lisan juga murni, zikir di hati juga gerak. Itu lebih utama daripada afdalu min dzikril qalbi wahdah, daripada zikirnya hati doang yang ngomong. Makanya bagaimana pusat hati supaya gerak, hati supaya gerak, zikirlah keluar suaranya sampean supaya kedengaran telinga. Kalau zikirnya sampean ngomong tapi telinganya kagak kedengeran, insya Allah hatinya kagak akan kedengeran. Sayanya sudah menjalani sebabnya tiap hari dan tiap waktu. Ini. Lagi apa Kang Gopur? Dikir Ustaz. Oh, dasar. Tidur mana? Ngelamun ya iya. Lele juga sama. Kumisnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti lele ini hidup. Tapi kalau lele kursi kumisnya kagak gerak, mati lele itu. Bener nggak? Mati melongo, mati di lele. Oh. Ini Imam Nawawi ngomong. Kayak saya mah gerget banget kalau orang pikir apain dia baca Yasin, kadang-kadang baca Yasin. Meneng bae.
Atine Ustaz wah kelas ente atine wong edan ini. Makanya saya mah kalau si istri saya yang lagi apa di ngaji tak suek-suek Quran itu. Gua ngaji ini suaranya metu. Bener enggak? Ini mah ngaji melango bewatir mati ya. Sebab ada yang kayak begitu Pak, ada. Jadi kata kaul yang sahih zikir lisan beserta hadirnya hati lebih utama daripada hadirnya hati doa. Berarti Ustaz bareng antarane ucapan langning jerone ati. Syaratnya kita dengar telinganya sendiri, insya Allah hatinya akan bergerak. Kalau kita sudah bisa begitu Pak, kemana saja pergi, diem kayak apa, itulah yang dibaca. Sampai naik mobil, sampai naik motor, nih motoran nih, pasti sampai nih dikira apa yang biasa sampean baca. Baca solawat, baca istighfar, qul huwallahu ahad ya qul huwallahu ahad. Kadang-kadang ganti-ganti terus. Dalam kebiasaan sampean zikir kepada Allah, munajat karo Gusti Allah. Oh, saya tiap hari saya kalau ke Kedoya kemana-mana, ya Nabi salam ala. Iya, saya di motor loh. Iya, kadang-kadang ya Asmaul Husna sampai selesai. Bismillah ibadahna walhamdulillahirrabbina. Terus wassalatu wassalam lin nabi habibina sampai peragap sih. Mana lagi terus saja udah. Sebab apa yang diucapin? Sebab apa kalau kita lihat motor, lihat jalan bengong jadinya nih. Bener nggak? Nggak tahu sampai ini. Bener kan bengong? Bengong kalau sudah bengong jadinya ya nabrak inilah nabrak itu kadang-kadang. Makanya apa kita ya fokus itu bukan fokus lihat jalan, tapi pikiran kita ingat karo Gusti Allah. Ini Pak. Wes. Fayam bagi ayakuna huwa maksud dan lidzakiri fayakhrisu ala taksilihi. Maka sebaiknya hadirnya hati itu yang dituju bagi orang yang zikir. Fayakhrisu ala takhlisihi, maka sungguh mengharapkan sekali atau cinta rindu untuk menghasilkan hatinya ini. Huduril qalbi, kapan saya nih zikir sampai hati nih kita nih. Makanya kita kalau Allahu Akbar, kalau hati ini sering digolang, kalau bahasa saya nih, sering diajarin dengan dikit-dikit, dengan sendirinya akan jalan. Nah, apabila hati sudah jalan, maka sampean ini akan merasakan parek banget karo Gusti Allah. Nikmat banget baca la ilaha illallah no. Nikmat banget baca sholawat no. Sebab apa? Hati, sebab kecepatan hati dengan mulut ini lebih cepat hati, bisa 100 kali lipat. Baca Allah Allah di dalam hati dengan Allah Allah di dalam mulut ini bisa cepat di sini. Benar? Tuh. Ini kadang-kadang orang tarekat kagak dijelasin kayak begini nih. Lah ini mah pengen parek sama Gusti Allah ziarah. Pengen parek karo Gusti Allah puasa. Itu diantaranya Pak. Pengen parek karo Gusti Allah, yaitu kita zikir karo Gusti Allah. Makanya terdekat sama Gusti Allah. Lah kalau kita di kuburan bagaimana Ustaz? Kita terima kasih kepada beliau, atau beliau itu tempat yang paling mulia. Apa sebab? Sebab kekasih Gusti Allah. Makanya kita doanya di sono. Tuh, ini mah gurunya kadang-kadang inilah, beginilah, begitulah. Jangan. Saya kadang-kadang kalau nggak masalah begini nih Pak, kesel ya. Jangan masih lama sampean para karo Gusti Allah. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, wong para karo Gusti Allah apabila dosanya sudah hilang, apabila ibadahnya sudah 40 tahun. Nah, kita baru berapa tahun? Baru ngerti sekarang Ustaz saya ngaji. Lah kemarin kemana? Gurunya mati kabeh Ustaz. Jadi ya walaupun kayak begini kita ngaji rada bener Pak insyaallah. Rada bener sebab
kita punya guru sanadnya benar, terus mutolaahnya rada benar, syarahnya juga ya benar. Baik. Wa idza dzakarallaha wa qalbu ghafilun anhu fa huwa ghairu dzakirin lahu bal nasin lahu biqalbi. Apabila orang yang zikir kepada Allah hatinya lalai kepada Allah, maka dihukumi orang ini tidak berzikir, akan tetapi dihukumi orang yang lalai kepada Allah. Dari istilahnya mulutnya ngomong, hatinya kagak ngomong. Berarti itu lalai sama Gusti Allah. Ya. Nah ini. Kita kadang-kadang kan mangap ngikutin doang. Ngikutin dong mangap, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha merem, Allah, la Allah Gusti. Kadang tetangga sebelah saya kadang, masya Allah. Ini saya kalau banyak orang tuh tahlilan tuh ya, ini wah, sebab kalau di Gunung Jati kan banyak Pak, bacanya kan ribuan, la ilaha illallah, ilallah, la ilaha illallah, turun lah Allah. Dan saking nikmatnya la ilaha illallah, akhirnya turun. Bukan malah nambah dekat sama Gusti Allah. Wa idza dzakarallah wa qalbu ghafilun anhu fa huwa ghairu dzakirin lahu bal nasin lahu. Jadi apa? Orang yang zikir hatinya kagak ingat kepada Allah, maka dihukumi yaitu orang yang lalai kepada Allah. Ada hukumnya orang yang zikir kepada Allah lalai hatinya ada. Lah kita belajar apa? Belajar zikir karo Gusti Allah. Baca nu yang kemarin zikir apa sampean. Wes. Wa mu'allikun bil lisanihi fayambaghi taubatuhu min dzalika wa luzumil istighfari min dzalik. Wa mu'allikun bil lisani. Nah, walaupun hatinya ini wa mu'allikun ada hubungan dengan lisannya, kalau hatinya lupa Pak, tetap aja hukumnya itu nasin, lalai saja. Makanya kita belajar dulu dari sini. Makanya ada zikir jahar, ada zikir khafi, ada zikir sirri. Jadi ada jahriyah, ada sirriyah, ada latifah. Kalau jahriyah kita di kelasnya jahriyah Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sirriyah baru hati Pak. Hati yang ngomong la ilaha illallah, la. Lah kalau latifah Pak Ustaz peredaran darah Pak ngomong. Dari ujung kaki sampai otak kita ini semuanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya Syekh Bahauddin yang pencipta Naqsabandiyah atau Qadariyah itu Pak, hidup mati meninggal itu tulisannya itu semuanya la ilaha Allah, Allah semua sebadan. Di Tanbirul Qulub kan dijelasin aja. Allah semua dinempel semua Allah. Berarti peredaran darahnya itu mengucap Allah, Allah, Allah sudah menyatu. Makanya kalau sampean ngomong Syekh Siti Jenar ya itu, siapa kamu? Allah. Makanya kita kagak usah Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj kalau di Baghdadnya. Itu sudah menyatu. Namanya wahdatul wujud. Antaranya hamba dengan Tuhan sudah menyatu. Nah kita kagak boleh ngikutin dia. Belum kelasnya kita yang kayak begitu. Kenapa kagak sholat? Wis sama golong Syekh Siti Jenar, Mas. Iya kan puasa belum? Udah saya mau puasa. Sholat udah, kapan puasanya sholat? Ya udah. Golong Syekh Siti Jenar ada begitu? Ada. No, langsung dijawab. Oh, Cirebon. Tempatnya Syekh Siti Jenar itu. Kalau Syekh Cirebon kan bukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang. Jadi sampai jangan belagu-belagu deh. Belagu-belagu. Ini mah belagu-belagu. Lah bagaimana Ustaz tobatnya? Tobatnya yaitu orang yang lalai kepada Allah, luzumul istighfar. Harus tetap membaca istighfar. Bapak-bapak kita ini belajar lagi belajar. Belajar apa Ustaz? Belajar par karo Gusti Allah, belajar demen karo Gusti Allah, belajar par karo Kanjeng Nabi Muhammad, belajar dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita ngadain muludan, ngadain apa segala-gala supaya par karo Gusti Allah, par karo Kanjeng Nabi.
Kapan Ustaz paraknya? Oh, mudah-mudahan parak aja. Ini penerangin dikir tuh banyak sebenarnya, panjang. Saya tadinya mau menjelasin, cuma yang tukang dikirnya kagak pada datang ini. Kalau datang saya remek-remek mukanya.